Xiong alias Gatot S meninggalkan kredit macet di Bank Mayapada sebesar 1,55 triliun. Ted, seorang nasabah Bank Mayapada sejak tahun 2013. Pada akhir tahun 2022 pun kredit masih lancar. Dari berita Infobank ini, saya coba cek kolektivitas kredit Bank Mayapada pada laporan keuangannya. Saya dapatkan kolektivitas dalam perhatian khusus justru turun signifikan. Apabila liputan Infobank benar, seharusnya pada Maret 2023, kredit sebesar 1,55 triliun tersebut minimal kolektivitasnya turun menjadi dalam perhatian khusus atau bahkan lebih buruk. Namun kenyataannya pada laporan keuangan Bank Mayapada, kolektibilitasnya justru membaik. Jadi apakah liputan Infobank yang salah atau ada apa dengan Bank Mayapada? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman tertarik dengan kondisi Bank Mayapada di atas dan ditambah dengan adanya isu kickback dalam pemberian kredit kepada Xiong di Bank Mayapada, saya coba buka aturan OJK. Ini agak detail, namun sangat penting bagi teman-teman yang sedang atau yang ingin berkarir di bank dan pasar modal. Tentu juga bagi investor retail. Yang pertama, POJK nomor 27 tahun 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatuhan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Sesuai dengan aturan OJK, bank termasuk salah satu yang pihak utamanya, yaitu pemegang saham pengendali, direksi, dan komisaris, secara periodik dilakukan tes fit and proper oleh OJK. Yang kedua, sesuai dengan pasal 19 POJK nomor 27 tahun 2016 tersebut, OJK bisa menghentikan kemampuan dan kepatutan pihak utama lembaga jasa keuangan apabila terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan. Artinya, apabila kickback tersebut terbukti benar, maka terdapat kemungkinan pemegang saham pengendali atau direksi atau komisaris Bank Mayapada harus diganti. Terhadap keanehan kolektivitas kredit di Bank Mayapada, saya buka POJK nomor 40 tahun 2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum. Pada pasal 2 disampaikan bahwa bank wajib mengelola aset berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dan pada pasal 3 juga disebutkan bahwa bank wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas aset sesuai dengan peraturan OJK. Dan sesuai dengan pasal 10, kualitas aset kredit juga ditentukan berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan atau ketepatan membayar kewajibannya. Poin pertama dan kedua bersifat kualitatif, sehingga poin pertama dan kedua hanya akan digunakan oleh bank apabila bank akan menentukan kualitas kredit yang lebih buruk dibanding dengan kondisi yang ketiga. Namun, hal ini jarang terjadi karena akan mengakibatkan konsekuensi peningkatan biaya bank, yaitu biaya CKPN, cadangan kerugian karena penurunan nilai. Jadi, umumnya bank akan menentukan kualitas kredit atas dasar umur tunggakan kewajibannya. Kualitas kredit lancar apabila tidak mempunyai tunggakan. Kualitas dalam perhatian khusus bila mempunyai tunggakan antara 1 sampai dengan 90 hari. Kurang lancar bila tunggakannya 91 sampai dengan 120 hari. Diragukan bila tunggakannya 121 sampai dengan 180 hari. Dan macet bila umur tunggakannya lebih dari 180 hari. Proporsi kualitas kredit tersebut akan berpengaruh terhadap dua hal,
Yang pertama, besarnya biaya JKPN yang harus dibentuk. Semakin jelek kualitas kredit, maka semakin besar biaya JKPN yang harus dibentuk. JKPN secara umum untuk masing-masing kolektivitas mulai dari 1%, 5%, 15%, 50%, dan 100% setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan OJK. Dan yang kedua, menentukan kesehatan kredit yang telah disalurkan oleh bank berdasarkan persentase non-performance loan atau NPL-nya. Persentase NPL ini ditentukan dari jumlah kredit yang kurang lancar ditambah dengan diragukan, ditambah dengan macet, lalu dibagi dengan total kreditnya. Apabila NPL kurang dari 2%, maka kualitas penyaluran kredit oleh bank dinilai sangat sehat. Di atas 2 sampai dengan kurang dari 5% dikategorikan sehat. 5% sampai dengan kurang dari 8% dalam kategori cukup sehat. 8% sampai dengan kurang dari 12% masuk dalam kategori kurang sehat. Dan 12% atau lebih maka masuk dalam kategori tidak sehat. Karena pengaruh proporsi kolektivitas kredit cukup besar, maka untuk mempermudah kontrol dan prediksi kolektivitas ke depan, saya buatkan tabel kolektibilitas. Dari tabel tersebut, maka kita dapat simpulkan bahwa dalam 3 bulan ke depan bisa diprediksikan kolektivitas kredit macet setinggi-tingginya akan sama dengan kolektivitas kredit macet saat ini ditambah dengan kolektivitas kredit diragukan dan kolektivitas kredit kurang lancar saat ini. Bagaimana yang terjadi pada Bank Mayapada? Pada posisi September 2022, saya dapatkan posisi kredit macet Bank Mayapada sebesar 2,81 triliun. Sedangkan posisi kredit yang diragukan sebesar 0,01 triliun dan posisi kredit yang kurang lancar juga 0,01 triliun. Dengan demikian, seharusnya posisi kredit macet Bank Mayapada pada Desember 2023 setinggi-tingginya 2,83 triliun. Namun, dalam laporan keuangannya, posisi kredit macet Bank Mayapada mencapai sebesar 4,42 triliun. Wow, naiknya cukup tinggi. Ada kelebihan 1,59 triliun. Mungkinkah Bank Mayapada menentukan kualitas kredit yang lebih buruk dengan mempertimbangkan prospek usaha dan karakter debiturnya? Ya, sangat mungkin. Oleh sebab itu, yuk kita cek pada laporan rugi labanya. Sepanjang tahun 2022, biaya JKPN hanya meningkat sebesar 382 miliar. Padahal pada neracanya selama tahun 2022, kolektivitas dalam perhatian khusus naik 20 triliun. Dan kredit macetnya meningkat 1,61 triliun. Wajarkah? Tentu ini sangat tidak wajar. Lalu akhirnya saya jadi semakin tertarik untuk mengkorek-korek histori kolektivitas kredit dari Bank Mayapada. Dan saya dapatkan dugaan ada keanehan dalam proporsi kolektivitas kredit Bank Mayapada. Saya curiga ada strategi dari Bank Mayapada untuk menahan agar kolektivitas kreditnya bertahan pada kolektivitas dalam perhatian khusus. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengurangi biaya cadangan kerugian karena penurunan nilai atau CKPN dan menjaga agar penilaian kualitas kredit yang disalurkan oleh Bank Mayapada tetap dalam posisi kategori sehat, yaitu non-performance loan atau NPL di bawah 5%. Tentu hal ini menjadi kewajiban dari teman-teman OJK untuk lebih mendalami. Jadi teman-teman, jaga kesehatan sambil kita tunggu hasil pemeriksaan OJK terhadap Bank Mayapada. Semangat sehat!